Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Putra Kurniawan dengan nomor stambuk A11121150. Di sini saya akan memaparkan pengertian teori belajar humanistik. Adapun teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Sedangkan menurut para ahli, pengertian teori belajar itu yang pertama ini ada Arthur Combs yang berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua ada Abraham Maslow yang berpendapat bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Dan yang terakhir adalah Carl Rogers yang berpendapat bahwa proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pelajaran. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Rohista dengan NIM A111210102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan pendekatan dalam teori humanistik. Adapun manfaat dari teori belajar humanistik yaitu yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena dia memang belum mengetahui bagaimana cara menjadikan dirinya itu menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjalankan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide ataupun gagasan. Dan yang terakhir yaitu mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Adapun tujuan dari teori belajar humanistik yaitu pada prinsipnya tujuan teori belajar humanistik ini berarti memanusiakan manusia sehingga seorang individu ini bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Adapun tujuan pendekatan humanistik yaitu yang pertama mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan serta pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, yaitu menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Dan yang terakhir yaitu membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ciri-ciri dan prinsip belajar humanistik. Ciri-cirinya terbagi menjadi 6. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Prinsip belajar humanistik terbagi menjadi 6. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dalam masa tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya.
Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Dan yang kelima, pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakina dengan stambuk A111211132. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Adapun kelebihannya ialah yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasinya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Anggun dengan NIM A111211122. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang terakhir, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didik. Nama saya Agnes Rampaloji, stambuk A111211110. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran dan operasional, namun sumbangan teori ini sangat besar. Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur, kondisi belajar yang dapat diukur dan ditentukan, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa, mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak berarti bagi siswa. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan banyak terima kasih.